Gatin Presiden bocor, Menkominfo punya malu, ditulis oleh Alifur Rahman di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Hari ini ramai soal NIK dari KTP Presiden Jokowi yang tersebar di media sosial. Lebih dari itu, dengan modal NIK tersebut, semua orang bisa mengakses dan mengetahui sertifikat vaksin Presiden Jokowi. Sebenarnya untuk urusan NIK seorang presiden bocor atau diketahui publik bukanlah suatu masalah yang perlu diributkan, karena celah kebocoran itu akan ada dari banyak sisi. Selain itu, sebagai presiden, beliau memiliki pengamanan cukup ketat. Jika digunakan untuk data penipuan atau pinjaman pun tidak akan bisa, karena dalam tahap verifikasi semua orang akan tahu. Karena di negeri ini kita cuma punya satu presiden. Praktis tak ada yang perlu dikhawatirkan dari sisi Jokowi. Data pribadi yang tersebar luas di media sosial itu tak akan membuat orang lain bisa memanfaatkan untuk hal-hal negatif. Tapi kita orang biasa cukup was-was karena kita bukan presiden, bukan orang penting di negeri ini. Bagaimana bila KTP kita menyebar luas dan kemudian digunakan untuk aksi penipuan? Jangankan KTP, nomor HP saya saja yang sempat jadi sasaran kadrun sempat digunakan untuk aneka penipuan. Mulai dari disebar atas nama perempuan open BO, penjual online, sampai pengajuan pinjaman. Pada awalnya saya cukup terganggu juga. Ada saja orang telepon dan menghubungi dengan beragam kepentingannya. Sampai akhirnya saya ganti nomor dan membiarkan nomor lama tersebar dan hanya digunakan untuk WhatsApp. Itu baru nomor HP loh. Bagaimana dengan KTP? Jelas bisa digunakan untuk lebih banyak aktivitas dan penyalahgunaan. Untuk itu dalam hal kasus tersebarnya NIK Presiden Jokowi dan kartu vaksinnya yang bisa diakses secara luas oleh sebuah orang, ternyata ini bermula dari aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi dewa yang berfungsi untuk apa saja, dari mulai masuk bandara dan stasiun hingga mall. Penggunaannya diwajibkan untuk siapa saja yang ingin mengakses tempat-tempat umum tersebut. Jadi kebayang sudah berapa juta orang menginstal dan menyetorkan datanya di sana. Lalu bisa diakses bebas oleh orang lain dengan modal NIK. Langsung dapat semua data pribadi. Terus terang ini kejadian yang cukup memalukan. Ketika kita menyetor data pribadi, semestinya kita punya jaminan keamanan. Kalau tidak ada jaminan, mestinya tidak perlu aplikasi ini diwajibkan untuk semua orang yang ingin mengakses tempat publik. Nah, pertanyaannya sekarang, menteri mana yang bertanggung jawab akan aplikasi Dewa yang dirancang dengan amatir ini? Kalau dari banyak berita di media, aplikasi ini dibuat oleh pemerintah melalui Kemenkominfo. Saya juga beberapa kali melihat Johnny Plate berkali-kali tampil di TV nasional mempromosikan aplikasi tersebut. Nah, sekarang setelah diketahui sistemnya salah desain dan cukup amatir, kira-kira apa langkah yang akan dilakukan? Lebih dari itu, bagaimana dengan dampak penyalahgunaan data yang akan dialami oleh masyarakat luas? Bukankah aplikasi ini diwajibkan, sehingga itu artinya kita dipaksa untuk install dan menyetor data? Kalau sudah begini, apa tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Menkominfo? Soal kesalahan desain itu mestinya mudah saja diperbaiki. Sehari dua hari mungkin bisa selesai, asalkan developernya tahu cara mengubah alur sistem yang sudah dibuatnya sendiri. Tapi soal kebocoran data yang sudah diakses oleh orang lain, apakah bisa diatasi? Ini susah sekali rasanya. Meskipun catatan atau jejak pengecekan di tiap akun bisa dengan mudah terlacak. Sekali lagi, itu pun kalau pembuatnya tahu cara mengeceknya. Saya kurang tahu kenapa pemerintah bisa membuat aplikasi seamatir itu. Karena permasalahannya bukan sistem keamanan, tapi kesalahan desain pada sistemnya, sehingga akun orang lain bisa mengakses kartu vaksin semua pengguna di seluruh Indonesia. Bisa jadi menteri kita itu gaptek seperti sebelum-sebelumnya. Sejak zaman Tifatul Sembiring, Roy Suryo, dan kini Johnny Plate, Menkominfo yang mestinya paham teknologi justru diisi oleh orang-orang yang nampaknya bahkan cara daftar Instagram pun tidak bisa, sehingga tidak terlalu kritis dan paham soal pembuatan aplikasi. Bisa juga soal pengadaan dan tender kurang terbuka untuk umum, sehingga hanya berkutat di lingkungannya sendiri dan menghasilkan aplikasi yang seperti itu. Bagi saya ini kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Kalau tahu malu, sebaiknya Menkominfo mengundurkan diri. Tapi jika tidak punya malu, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Toh masih bisa berkelit, itu bukan mereka yang buat, dan seterusnya. Sudah ketebaklah bagaimana pembelaannya. Begitulah kura-kura. Mana menurut Anda? Waduh, Risma disarankan mundur karena sering marah dan tidak bisa bekerja. Ditulis oleh Jo Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dan aktivitas di mana seseorang dapat langsung berperan dalam mempengaruhi, mengatur, mengawasi, serta memberi bimbingan kepada bawahannya dalam mencapai tujuan tertentu. Masing-masing individu pemimpin memiliki gaya dalam memimpin. Definisi gaya kepemimpinan adalah cara dan pendekatan dalam membangun rencana, memenuhi target, serta memotivasi dan menginspirasi bawahan. Ini juga berpengaruh pada sifat dan kepribadian dari seorang pemimpin. Ada berbagai gaya kepemimpinan yang sering kita temui, mulai dari gaya yang bersifat otokratis, demokratis, transformasional, dan transaksional. Semua kembali lagi bahwa seorang pemimpin harus memiliki jiwa mengayomi, bertanggung jawab penuh dengan pekerjaan, jujur dan berintegritas. Yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah gaya kepemimpinan Tri Risma hari ini, Menteri Sosial Republik Indonesia, yang bagi saya memiliki etos kerja yang tinggi serta kepedulian terhadap bawahan dan orang lain. Beliau sangat concern dengan pekerjaannya. Selain itu, Risma sangat fokus dan detail dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin, sehingga berdampak pada hasil kerja yang maksimal sesuai yang ingin beliau capai. Namun sayangnya, masih ada orang-orang yang tak suka dengan gaya kepemimpinan Risma. Wakil Ketua MPR dari fraksi PKB, Jazilul Fawait, menyoroti gaya kepemimpinan Mensos Risma. Ia mengkritisi Risma yang kerap emosional dan mudah marah-marah. Untuk itu, Jazilul menyarankan Risma untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri. Ia berpandangan Risma mempertontonkan kemarahannya karena tidak bisa bekerja. Ya nggak ada gunanya marah-marah lah. Kalau marah-marah terus kan mending mundur saja. Artinya nggak mampu bekerja, nggak mampu mengkoordinir anak buahnya. Semua orang melihat itu, kata Jazilul. Lebih lanjut, Jazilul menegaskan bahwa di saat ini Risma harus melakukan koreksi internal, bukan untuk menunjukkan emosinya agar semua berjalan dengan baik. Menurut saya, marah-marah adalah sifat dan tabiat Risma dalam memimpin. Melihat perjalanan Risma dalam memimpin, satu hal yang tak dapat diubah adalah sifat emosional dan mudah marah. Bagi saya, marah-marahnya Risma tentu ada sebab dan alasannya. Tidak serta-merta beliau datang lalu mencak-mencak tak karuan yang bisa saja orang lain melihat sebagai sisi negatif dari seorang Risma. Risma tahu betul bahwa dengan pembawaan yang mudah naik darah bukan berarti tidak bisa dalam bekerja. Sifat emosional yang ia terapkan dapat mengubah orang lain lebih aware dengan pekerjaannya. Beliau bermaksud agar tujuan mencapai target tertentu dapat tercapai lebih baik lagi. Justru dengan kemarahannya membuat orang lain lebih fokus dengan apa yang dikerjakan. Apalagi Risma adalah seorang ibu yang bagi saya wajar jika marah terhadap anaknya yang tidak becus dalam bekerja. Saat ini Risma sangat peduli sekali dengan program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak PPKM. Beliau memastikan betul bahwa penyaluran sembako maupun dana tunai tersalurkan tepat sasaran. Selain itu, time frame yang diberikan bagi keluarga tak mampu harus betul-betul tepat waktu. Risma berpendapat bahwa orang miskin yang terdampak pandemi sangat memerlukan bantuan dana untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan adanya pembatasan karena pandemi, banyak warga masyarakat yang kurang mampu susah mencari nafkah demi perekonomian keluarga. Untuk itulah wajar bagi saya apabila Risma secara emosional marah-marah kepada orang yang lamban dalam mengeksekusi bantuan secara cepat dalam pendistribusian bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan. Salah satu yang terlihat adalah ketika Risma geram terhadap lembaga perbankan sebagai biang keladi permasalahan di balik terhambatnya distribusi bantuan sosial. Beliau kerap menuding bahwa pihak perbankan tidak tanggap dalam mengatasi beberapa masalah yang menimbulkan kekecewaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Kemensos. Anda tidak pernah merasakan kan bahwa ketika seorang anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal COVID, lalu besok dia kesusahan makan, kata Risma dengan nada meninggi. Dalam kasus ini bagi saya tentu saja dapat membuat Risma meradang dan kecewa, sebab Risma menganggap bahwa sistem birokrasi di bank tersebut telah menghambat proses pencairan dana serta membuang-buang waktu bagi warga yang ingin menerima bantuan tunai. Padahal Kemensos sudah bekerja dengan sungguh-sungguh agar dana bantuan masuk sesuai jadwal yang ditentukan. Saya mengerti bahwa dengan kemarahan Risma dapat diartikan sebagai cambuk untuk lebih peduli kepada profesionalitas. Dengan terhambatnya dana bantuan tersebut, bagi saya sangat menyusahkan orang yang benar-benar membutuhkan. Seharusnya bank lebih proaktif
dan cepat tanggap dalam menangani bantuan yang sudah susah payah diupayakan oleh pemerintah. Tindakan yang dilakukan bank yang lamban dalam mencairkan dana bagi masyarakat kecil tentunya akan membuat marah apabila saya berada di posisi Risma. Alasannya sangat jelas bahwa jangan sampai kita dituding telah berbuat curang dan korup. Jadi apakah dengan marah-marahnya Risma menunjukkan beliau tidak bisa bekerja? Apakah dengan sifat emosional Risma sepatutnya Risma mundur dari jabatannya? Ingat, dengan marah-marahnya Risma dalam memimpin telah banyak penghargaan yang beliau terima, baik nasional maupun internasional. Karena bagi saya, lebih baik pemimpin sering marah tapi menghasilkan sesuatu yang positif daripada pemimpin yang santun tapi suka mengklaim kerja orang lain untuk menerima penghargaan. Saran buat Bu Risma, kurangi marah dan emosi ya Bu, demi kebaikan kita bersama. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?